Shalom, berikut ini adalah pengumuman selama sepekan. Ibadah Raya GBI Malahayati Minggu 15 Februari 2026 diadakan 4 kali ibadah. Ibadah pertama pukul 7 pagi, ibadah kedua pukul 9 pagi, ibadah ketiga pukul 11 siang, dan ibadah keempat pukul 5 sore, dan akan dilayani oleh Pastor Edi Prayitno. Sunday School On-Site Service minggu depan 15 Februari 2026, ibadah pertama pukul 7 pagi bersama Kak David, ibadah kedua pukul 9 pagi bersama Kak Siska dan Kak Herna, ibadah ketiga pukul 11 siang bersama Kak Anton dan Kak Theo di Ruko Klinik Lampung Sehat, dan ibadah keempat pukul 5 sore bersama Kak Theo di Ruang Ibu dan Anak. GC Sunday Service minggu depan 15 Februari 2026 pukul 9 pagi bersama Kak Grace Puluhan di Ruko Klinik Lampung Sehat. Gembala, diaken, diakones, pengerja, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Gembala terkasih PDM Rita Sutiono yang telah berulang tahun pada tanggal 7 Februari 2026 dan jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Panjang umur dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. GBI Rayon 17 akan mengadakan Promised Land Journey selama 13 hari. Renungan pagi bersama Gembala, mulai tanggal 9 sampai 14 Februari 2026 pukul 6 pagi via Zoom Meeting dan YouTube channel GBI Rayon 17 Lampung. Ibadah UMAS dan WBI, Senin 9 Februari 2026, pukul 10 pagi di GBI Malahayati yang akan dilayani oleh Pastor Edi Chang. Doa keliling GBI Rayon 17 Lampung, Kamis 12 Februari 2026, pukul 7 malam di GBI Malahayati. Next Gen Service setiap Sabtu pukul 6 sore di GBI LCM, dan minggu ini akan dilayani oleh Pastor Budi Cahyadi dan Pastor Rita Sutiono. Jangan lupa datang dan ajak teman-temannya ya. Mbo On-Site Service, Sabtu 21 Februari 2026 di GBI Mall Kartini, pukul 2 siang yang akan dilayani oleh Pastor Steven Lin. GBI Rayon 17 Lampung akan mengadakan pemberkatan pernikahan untuk pasangan Hiskia Given Stehan dan Avista Febrianti pada hari Sabtu 21 Februari 2026 pukul 10.30 di GBI Malahayati. Pada tanggal 15 Februari 2026, GBI Rayon 17 akan mengadakan baptisan air. Dan para peserta wajib mengikuti bimbingan baptisan pada tanggal 8 Februari 2026. Bagi jemaat yang ingin dibaptis, silakan mendaftar dengan melengkapi persyaratannya. Untuk info lebih lengkap, dapat menghubungi Ibu Faulina atau counter ibadah raya. Ibadah doa puasa setiap Sabtu pukul 10 pagi di GBI Mall Kartini. Mari kita terus berdoa untuk menggenapi amanat agung. Menara doa online GBI Rayon 17 Lampung setiap hari Senin sampai Jumat, dan doa pagi setiap Sabtu pukul 6 pagi via Zoom Meeting. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu menabur untuk persembahan diakonia, pembangunan GBI Rayon 17 Lampung, persembahan tangan kasih Rayon 17, dapat mentransfer ke nomor-nomor rekening berikut ini. Untuk jemaat yang membutuhkan pelayanan konseling, dukungan doa, ataupun pelayanan lainnya, dapat menghubungi call center berikut ini. Dan khusus bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengisi formulir permohonan doa yang terdapat dalam mobile aplikasi GBI Rayon 17. Dihimbau kepada jemaat untuk dapat mensubscribe YouTube channel GBI Rayon 17 Lampung dan mengaktifkan lonceng notifikasi, serta menginstal mobile aplikasi Rayon 17 melalui Google Play Store untuk pengguna Android dan App Store untuk pengguna iOS. Mari kita terus memperkatakan Mazmur 91 agar iman kita tetap dikuatkan oleh Roh Kudus. Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita.
Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang tiba waktunya untuk kita semua bangkit berdiri bersama-sama dan mengucapkan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya, mari sambut Dia dengan ucapan syukur dan tepuk tanganmu yang meriah bagi Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Saya percaya hari ini kita kembali mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama menyatukan hati. Kita mau sembah Dia, mau meninggikan Dia dan naikkan ucapan syukur bagi Tuhan. Kami juga menyambut Bapak Ibu Saudara yang bergabung melalui online di YouTube channel GBI Rayon 17. Mari sama-sama saudara dimanapun berada, kita sembah Dia, Raja yang mulia yang ada di tengah kita. Hari ini mari satukan hati kita datang dan berdoa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat hari yang baru yang penuh dengan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur buat rancangan-rancangan Tuhan dan pekerjaan yang mulia yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Kami akan melihatnya dengan iman kami Tuhan. Kami tidak akan memandang keadaan kami hari ini, tetapi kami mau memandang dengan iman kami bahwa Tuhan sedang mengerjakan hal yang baik di dalam hidup kami. Hal-hal yang luar biasa, yang ajaib dan mulia. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami datang membawa segenap hidup kami sebagai korban ucapan syukur kepadamu. Biar hari ini Engkau memenuhi kami kembali dengan hadirat-Mu. Dan biar kiranya hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus, mari sama-sama katakan, amin. Dibangkitkan hidup yang kau beri dan
kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, mencari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan ini hanya untukmu. Amin. Mari nyanyikan nama Tuhan bersama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Kami bawa hidup kami bagi Tuhan pagi ini. Haleluya. Sama-sama bawa syukur kita. Naikkan syukurku, naikkan syukurku. Haleluya. Mari bersyukur dalam segala keadaan kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang Tuhan beri sampai hari ini. Kami bawa syukur kami. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Sebab Dia layak ditinggikan. Amin. Mari lebih lagi puji Dia. Yesus, Kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku
Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Oh, Dia termulia dan ajaib. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami menyambut pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang bergabung secara online melalui YouTube channel GBI Rayon 17. Shalom Saudara, silakan men-scan QR yang muncul di layar untuk mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja GBI Rayon 17. Dan pagi hari ini kami juga menyambut jika ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, bergabung, berkunjung bersama kami hari ini. Shalom Saudara, silakan dapat men-scan juga QR berikut. Di dalamnya akan ada e-voucher yang Saudara dapat tukarkan setelah ibadah selesai. Dan kami juga mohon mengisi beberapa data di dalamnya. Dan berikut ada beberapa pengumuman. Yang pertama, renungan pagi bersama Gembala akan dimulai kembali pada tanggal 9 sampai 14 Februari 2026 jam 6 pagi. Saudara dapat bergabung melalui Zoom meeting atau juga melalui YouTube channel GBI Rayon 17. Ibadah Umas dan WBI hari Senin tanggal 9 Februari 2026 jam 10 pagi di GBI Malahayati dan akan dilayani oleh Pastor Edi Chang. Doa keliling akan diadakan pada hari Kamis 12 Februari 2026 di tempat ini jam 7 malam. Mari bersama-sama terus berdoa bagi bangsa dan kota kita. The Love That I Need. Ini adalah Next Gen Service, saudara, setiap hari Sabtu jam 6 sore dan Sabtu ini tanggal 14 Februari jam 6 sore di GBI LCM akan dilayani oleh Bapak dan Ibu Gembala, Pastor Budi Cahyadi dan Pastor Rita Sutiono. Nanti ada gelato dan cookies party. Bapak Ibu yang punya anak-anak usia Next Gen atau teman-teman Next Gen, mari bergabung bersama-sama. Pemberkatan pernikahan antara Saudara Hizkia Given Stehan dan Saudari Avista Febrianti akan diadakan pada hari Sabtu 21 Februari 2026 jam 10.30 di tempat ini. Mari terus dukung agar keluarga yang baru ini diberkati oleh Tuhan. Promised Land Journey selama 13 hari saudara akan diadakan di tanggal 20 April sampai 2 Mei. Kita akan dipandu nanti dengan Bapak Gembala, Pastor Budi Cahyadi, dan saudara yang membutuhkan informasi lebih detail tentang Promised Land Journey, saudara dapat menghubungi Ibu Kartika di nomor telepon yang tertera di layar. Dan seperti biasa ada QR untuk angket ibadah raya. Saudara juga dapat mengisi angket jika saudara diberkati atau ada masukan untuk ibadah-ibadah yang ada. Mari siapkan persembahan kita. Persembahan dapat dilakukan juga dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar dan di kursi. Juga dapat men-scan kris yang ada di layar dan juga ada di kursi saudara. Bagi yang memerlukan amplop silahkan melambaikan tangan, nanti Asyir akan melayani. Jika saudara sudah siap, mari bangkit berdiri kembali. Kita mau mendeklarasikan persembahan kita. 1, 2, 3. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Tahun 2026 adalah tahun level up. Ketika kami membawa persembahan, kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Karena kami percaya bahwa persembahan kami adalah bentuk ucapan syukur kami kepada Tuhan. Persembahan kami adalah ekspresi dari penyembahan kami. Kami percaya barang siapa memberi, dia akan diberi. Dan barang siapa menabur, maka ia akan menuai. Kami percaya bahwa kami diberkati untuk memberkati. Bahwa Tuhan akan menghalau belalang pelahap dan pengerip. Pundi-pundi kami menjadi pundi-pundi yang diberkati. Kami percaya bahwa kami diberkati pada saat kami masuk dan saat kami keluar. Kami percaya anugerah Tuhan cukup dan melimpah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari bawa persembahan kita. Tenanglah hai jiwaku, sebab Tuhan berbuat baik kepadamu. Hatiku tenang bersamamu.
hidup kita pagi hari ini kepada Tuhan. Menyerahkan semua yang ada pada hidup kita kepada Tuhan pagi ini. Atas setiap kita. Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi hari ini keadaanmu tidak menentukan rancangan Tuhan di dalam hidupmu, saudara. Tuhan belum selesai.
keadaan hari ini bukan akhir, tetapi Tuhan sedang membawa kita terus masuk di dalam rancangannya. Karena itu tetap berharap pagi hari ini, tetap percaya, tetap pegang Dia sebagai sandaran yang terkuat di dalam kehidupan kita. Mari masuk di dalam prayer time kita bersama-sama. rancangan-Mu yang dahsyat atas hidup kami Tuhan. Apapun keadaan kami hari-hari ini yang kami percayai, rancangan Tuhan tidak akan pernah gagal dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang sudah menetapkannya dan kami percaya Tuhan akan menggenapi dalam setiap umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami sepakat, kami berdoa untuk setiap keadaan umat-Mu Tuhan. Apapun hari-hari yang sedang dihadapi oleh setiap umat-Mu, mereka yang saat ini terbaring sakit, yang sedang mengalami kelemahan tubuh, kami sepakat mengangkat tangan kami Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa
kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan. Segala sakit penyakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Bahkan segala kemustahilan kami percaya Allah sanggup Tuhan melakukan yang tidak mungkin bagi kami. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk kesembuhan, mujizat yang Kau kerjakan bagi umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk keluarga-keluarga umat-Mu kami percaya hari-hari ini ada pemulihan yang sedang Tuhan kerjakan di dalam nama Yesus. Engkau memulihkan setiap keluarga-keluarga. Engkau membangkitkan setiap keluarga-keluarga ya Tuhan. Setiap mesbah-mesbah dibangun kembali. Ada kasih karunia, ada kemurahan Tuhan atas umat Tuhan, atas keluarga-keluarga umat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami sepakat menyerahkan pekerjaan usaha setiap umat-Mu, bisnis setiap umat-Mu. Kami percaya tangan Tuhan yang memberkati apa yang dikerjakan umat-Mu. Kau buat berhasil di dalam nama Yesus. Engkau meluputkan umat-Mu ya Tuhan dari segala jerat dan perangkap musuh. Dan Tuhan memberikan kemenangan bagi setiap umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk setiap umat-Mu hari ini dibangkitkan untuk menjadi pelaksana-pelaksana amanat agung dimanapun Kau tempatkan umat-Mu. Mengalami kenaikan level di dalam Engkau. Level up terjadi bagi umat-Mu dalam segala aspek yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Bersama dengan umat-Mu kami angkat tangan kami. Kami memberkati Indonesia. Diberkatilah Indonesia dengan roh takut akan Tuhan. Diberkatilah Indonesia dengan hadirat Tuhan. Diberkatilah bangsa kami dengan kebenaran yang ditegakkan. Dan kami akan melihat Tuhan, Engkau berdaulat penuh atas Indonesia. Dari Sumatera sampai ke Papua. Biar kuasa Tuhan semakin dinyatakan, dimanifestasikan di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk para pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan. Dari Presiden Prabowo, wakilnya dan semua jajaran pemerintahan yang ada. Dari pusat sampai ke daerah-daerah, roh takut akan Tuhan ada di dalamnya. Kebenaran Tuhan akan semakin bercahaya. Yang akan membuka segala yang terselubung. Membongkar segala persekongkolan yang jahat. Dan Tuhan menyatakan kuasanya bagi bangsa kami. Terima kasih atas Lampung Tuhan. Lampung dalam rencana Tuhan. Lampung ada dalam kuasa Tuhan, dan kami akan melihat Lampung dipulihkan, Lampung diberkati, dan Lampung dibangkitkan di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Untuk Bapak-Bapak rohani kami berdiri Tuhan, berkati Tuhan. Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo bersama dengan Ibu Hermin dan wakil-wakil yang ada, pakai lebih lagi. Di era amanat agung kami berdoa pakai hamba untuk membangkitkan para penuai-penuai-Mu ya Tuhan. Biar Kau pakai lebih lagi untuk membawa gerakan Pentakosta ketiga di Indonesia ke bangsa-bangsa. Terima kasih, kami bersyukur. Sepakat bersama dengan umat-Mu mengangkat tangan bagi hamba-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih buat Bapak rohani yang kami kasih, Bapak Budi Cahyadi. Engkau akan pakai lebih lagi Tuhan, bukan hanya bagi rayon 17, tapi bagi Sumatera, Indonesia, bahkan bangsa-bangsa. Bapak kami berdoa Tuhan, lutut yang kuat, roh yang perkasa, tambah-tambahkan lebih lagi ya Tuhan. Ketajaman untuk mendengar, melihat apa yang dituntunan Tuhan hari-hari ini. Untuk membawa umat-Mu masuk dalam penggenapan akan janji-janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih hikmat yang daripada Allah memampukan hamba-Mu berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Terus fokus pada rancangan-Mu ya Tuhan. Dan Engkau yang memberkati hamba-Mu berlimpah-limpah untuk boleh menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Untuk hamba-Mu Ibu Rita Tuhan, Ibu Gembala kami bersyukur. Usia 1 tahun lagi Tuhan tambahkan, kami percaya hikmat pengurapan Tuhan terus semakin Kau tambahkan lebih lagi. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menjadi ibu rohani bagi setiap umat-Mu di tempat ini. Bahkan bagi wanita-wanita Allah. Bahkan pakai untuk membangkitkan lebih lagi hari-hari ini. Pengurapan kuasa dari tempat maha tinggi akan menyertai pelayanan hamba-Mu lebih lagi. Terima kasih bersama dengan seluruh keluarga besar putri-putrinya Tuhan kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Biar Kau juga mengurapi hamba-Mu Bapak Budi Cahyadi ya Tuhan. Sampaikan apa menjadi isi hati-Mu, nyatakan apa menjadi kehendak-Mu. Biar kuasa pengurapan ilahi turun di tempat ini, mewahyukan sesuatu yang baru bagi kami semua. Kami bersyukur Bapak, nyatakan lebih lagi kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan
kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari sembah Dia, sembah Dia. Ya Rama ya Rasena Inara lama ya Inara lama Inara lama terus sembah Dia, sembah Dia. Angkat ucapan syukurmu kepada Tuhan. Dengan iman angkat penyembahanmu kepada Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah.
percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam tanpa gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu akan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Katakan iman yang ku pegang. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kami percaya, kami percaya Tuhan. Kami menaruh harap dan percaya kami kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di sekeliling kami, di dalam jalan hidup kami tahu bahwa Tuhan punya rencana dan rancangan yang terbaik bagi kami. Bahwa Engkau akan selalu ada bersama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu biarlah tangan-Mu yang kuat pagi hari ini menopang setiap daripada kami. Dimanapun umat-Mu berada, baik itu yang hadir dalam ibadah onsite maupun online. Tangan-Mu yang kuat itu yang menopang kami. Hadirat-Mu sebagai Bapa yang baik yang melingkupi kami. Biarlah kami Tuhan tenang di dalam hadirat-Mu. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Untuk mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Hamba-Mu berdoa, bicaralah kepada setiap daripada kami. Seperti Bapa yang berbicara kepada anak-anaknya. Menasihati anak-anaknya, menenangkan anak-anaknya. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini, Abah, urapi hamba-Mu. Kuduskan, sucikan hamba-Mu, berikan kepadaku hati yang baru, roh yang baru. Dan aku berdiri di atas mimbar ini karena anugerah dan kasih karunia-Mu. Biarlah darah-Mu itu yang melingkupi aku Tuhan. Percayakan firman-Mu, berikan aku lidah bibir seorang guru untuk mengajarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang disampaikan pada pagi hari ini boleh menguatkan, meneguhkan, bahkan menghiburkan umat-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu serahkan dan dedikasikan waktu ini seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepada-Mu dan berdoa bersama-sama kita yang percaya kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi katakan haleluya. Sebelum duduk salami kiri kanan saudara katakan Tuhan Yesus memberkati kamu berlimpah-limpah. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Berapa banyak saudara yang pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Amin, haleluya. Saudara, pagi hari ini saya mau membawakan tema yang kita akan bahas sepanjang bulan Februari ini, bahkan sepanjang tahun ini dengan sisi yang berbeda-beda. Tetapi saya percaya bahwa kita akan dibawa oleh Tuhan di tahun 2026 ini untuk level up. Amin. Tema gereja yang Tuhan berikan kepada Pak Niko untuk kita yaitu amanat agung. Tetapi Tuhan juga memberikan kepada kita tema untuk Rayon 17 yaitu tahun 2026 adalah tahun level up. Nah, apa artinya tahun level up? Artinya bahwa tahun ini Tuhan akan membawa saudara dan saya untuk naik tingkat, naik kelas. Katakan kiri kanan saudara, kamu bakal naik kelas. Katakan aku bakal naik kelas. Tuhan mau bawa kita untuk naik level ke level yang lebih tinggi. Bukan hanya di dalam berkat, tetapi juga di dalam iman, di dalam kedewasaan, dan di dalam kemuliaan. Saudara, ada banyak orang mau berada di tempat yang tinggi.
punya posisi yang tinggi, jabatan yang tinggi, kehidupan yang tinggi. Tapi masalahnya banyak orang gak mau beranjak dari tempat di mana mereka berada untuk melangkah naik ke tempat yang tinggi. Ada banyak alasan yang diberikan orang untuk tidak bisa naik ke tempat yang lebih tinggi. Ada yang merasa gak nyaman. Pak, gak nyaman kalau berada di tempat yang tinggi. Lebih enak di sini-sini aja, cukuplah, puaslah dengan begini-begini aja. Gak perlu sampai tinggi-tinggi, gak perlu. Karena semakin tinggi itu anginnya semakin kenceng, tantangannya semakin hebat, musuhnya semakin banyak. Gak perlulah Pak, di sini-sini aja. Ada lagi orang yang merasa takut untuk berdiri di tempat yang tinggi. Saya takut Pak. Ada banyak hal yang mungkin bisa terjadi kalau saya menduduki tempat yang tinggi. Kalau saya berada di tempat yang tinggi. Ada lagi yang merasa bahwa untuk naik ke tempat yang tinggi itu terlalu banyak effort yang harus dikeluarkan. Banyak pengorbanan yang harus dilakukan. Terlalu melelahkan. Terlalu banyak harga yang harus dibayar. Dan pada akhirnya orang-orang ini tidak pernah mau beranjak keluar dari zona nyaman mereka untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Saudara, pagi hari ini saya mau katakan kepada saudara, selama kita tidak mau beranjak keluar dari zona nyaman dan melangkah ke zona iman, maka kita tidak akan bisa naik ke level yang lebih tinggi. Orang semua mau berada di tempat yang tinggi. Tapi pertanyaannya, mau nggak kita jalan ke tempat yang tinggi? Dan ketika orang nggak mau jalan ke tempat yang tinggi, hidupnya nggak mengalami kemajuan, hidupnya di situ-situ aja. Dan ketika melihat orang lain diangkat tinggi oleh Tuhan, kita mulai nyinyir. Itu pasti ada sesuatu tuh. Ganti mobil lagi, ganti mobil lagi. Ganti HP lagi, ganti HP lagi. Lihat tasnya tuh. Lihat tasnya, waduh itu pasti simpenan tuh. Siapa yang nyimpen dia tuh? Pasti korupsi. Itu pasti gak benar hidupnya. Kita bisanya nyinyir. Tapi pagi hari ini saya mau katakan kepada saudara, Tuhan juga mau membawa saudara, kita semua untuk naik level yang lebih tinggi. Yang mengerti katakan amin. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tapi untuk saudara dan saya bisa naik ke level yang lebih tinggi, kita harus mau keluar dari zona nyaman kita dan masuk ke dalam zona iman. Saudara, zona nyaman akan selalu membelenggu dan menahan saudara dan saya sehingga kita nggak bisa bergerak untuk maju dan bertumbuh. Karena di dalam zona nyaman kita merasa aman. Kita merasa segala sesuatunya itu stabil. Segala sesuatunya itu tenang. Kita sudah terbiasa dengan zona nyaman. Dan kalau kita terbiasa dengan zona nyaman, tanpa kita sadari zona nyaman itu akan membelenggu saudara dan saya. Dan membatasi kita untuk bisa naik ke tempat yang lebih tinggi. Zona nyaman akan membuai saudara dan saya dengan rasa puas, dengan rasa happy, dengan keadaan dan kondisi kita sekarang. Sehingga kita seringkali berpikir begini, kita sudah happy, kita udah puas. Kenapa harus berubah? Buat apa naik ke tempat yang lebih tinggi lagi? Buat apa menggoncang kapal kehidupan kita kalau sekarang ini sudah anteng-anteng dan sudah tenang? Tahukah saudara kalau kita terlalu lama tinggal di dalam zona nyaman, maka zona nyaman itu perlahan-lahan dapat membunuh iman percaya saudara dan saya. Pengharapan kita akan mati. Kita akan mudah untuk ragu-ragu kepada Tuhan. Akan rencana Tuhan yang besar. Akan mujizat dan pertolongan yang Tuhan sediakan bagi saudara. Karena bagi kita, di zona nyaman ini aja sudah cukup. Kita nggak perlu hal-hal yang besar.
Kita nggak perlu perkara-perkara yang besar. Padahal Tuhan mau membawa saudara naik dan bukan turun. Tuhan mau menjadikan saudara kepala dan bukan ekor. Kehidupan saudara akan semakin naik dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ini contoh kata-kata yang seringkali keluar dari mulut orang-orang yang sudah terlalu lama tinggal di zona nyaman. Biasanya kata-kata yang keluar seperti ini, nggak mungkin. Mana bisa? Nggak mungkin terjadi. Nggak akan bisa. Kenapa kita ngomong begitu? Karena kita sudah terlalu lama tinggal di zona nyaman. Sehingga ketika kita berbicara tentang sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin, kita mulai berkata nggak bisa itu dilakukan, nggak bisa itu terjadi. Padahal bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Segala sesuatunya mungkin. Amin. Orang-orang yang terlalu lama tinggal di zona nyaman berkata, iman sih iman, percaya sih boleh aja percaya, tapi nggak sebodoh itu kali. Nggak sebuta itu juga kali. Hikmat dong, hikmat. Pernah dengar kata-kata itu? Orang yang terlalu tak lama tinggal di zona nyaman akan berkata begini, terlalu beresiko. Nanti kalau ternyata kita melangkah, terus ternyata gagal gimana? Kalau ternyata salah gimana? Ini kata-kata yang seringkali keluar dari mulut orang-orang yang tinggal di zona nyaman, yang sudah terlalu lama tinggal di situ. Sehingga yang berjalan lebih kepada logika daripada kepada iman. Tuhan gak mau saudara dan saya tinggal di dalam zona nyaman. Dia mau untuk membawa kita ke level yang lebih tinggi lagi. Dan oleh sebab itu Tuhan mau kita masuk ke dalam zona iman, bukan di dalam zona nyaman. Saudara tahu bagaimana induk Raja Wali itu mengajar anak Raja Wali untuk terbang? Caranya dengan menggoncang-goncang sarangnya. Jadi anak Raja Wali itu sengaja ketika mereka ada di sarang lagi tenang-tenang. Gak ada apa-apa, tapi sengaja digoncang oleh induk Raja Wali. Supaya anak Raja Wali itu keluar dari sarangnya lalu kemudian jatuh. Karena biasanya Raja Wali mendirikan sarangnya itu di atas gunung-gunung yang tinggi, di tebing-tebing yang tinggi saudara. Itu sengaja digoncang lalu anaknya jatuh. Dan ketika free fall itu dia akan mencoba untuk berusaha untuk terbang. Bukankah Tuhan seringkali menggoncang hidup saudara dan saya supaya kita keluar dari zona nyaman kita. Tujuannya adalah untuk mengajar saudara dan saya untuk terbang. Tapi seringkali kita salah paham. Seringkali kita berpikir Tuhan jahat. Hidup lagi anteng-antengnya. Hidup lagi enak-enaknya. Lagi asik-asiknya. Kenapa Tuhan izinkan untuk digoncang? Kenapa Tuhan biarkan aku untuk mengalami free fall? Padahal saudara ketika induk Raja Wali itu mengizinkan anaknya untuk jatuh atau free fall, di situ dia tidak ditinggalkan sendiri karena induk Raja Walinya akan terbang dekat-dekat anak itu. Dan ketika dia melihat bahwa anak itu sudah nggak mampu untuk terbang dan sudah ada dalam kondisi bahaya, maka induk Raja Wali itu akan terbang menyapu anaknya dan kemudian mencengkram anaknya, membawa anaknya kembali ke atas. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Di dalam goncangan dia selalu ada bersama dengan kita. Yang mengerti katakan amin. Tuhan mau bawa saudara keluar dari zona nyaman masuk ke dalam zona iman. Karena justru di dalam zona iman itulah saudara dan saya akan dibawa terbang lebih tinggi bersama dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saudara, memang jalan naik ke atas itu bukan jalan yang mudah. Jalan untuk naik ke atas adalah jalan yang penuh dengan perjuangan, jalan yang penuh dengan pergumulan, jalan yang penuh dengan pengorbanan.
Tetapi saya mau katakan kepada saudara, di tahun 2026 ini Tuhan berjanji bahwa Tuhan sendiri yang akan membawa saudara dan saya naik ke level yang lebih tinggi. Hanya Tuhan yang dapat membawa kita naik ke atas. Satu kali ketika saya selesai pelayanan di sebuah gereja, waktu saya keluar dari gereja itu tiba-tiba Tuhan ngomong begini. Kamu tahu level up. Yang bisa membawa kamu naik ke atas itu bukan karena kamu mampu. Bukan karena kamu bisa. Bukan karena kamu pinter makanya kamu bisa naik ke atas jabatan yang baik. Bukan karena kamu punya koneksi yang baik maka kamu bisa mendapatkan anugerah atau fasilitas yang baik. Bukan. Tetapi karena Tuhan. Tuhan yang akan melakukannya. Dan Tuhan katakan hanya aku yang bisa mengangkat engkau naik ke tempat yang lebih tinggi. Oleh sebab itu pagi hari ini saya mau katakan kepada saudara. Tahun 2026 ini hanya Tuhan yang bisa mempromosikan saudara. Dan hanya Tuhan yang bisa membawa kita naik ke level yang lebih tinggi. Yang mengerti katakan amin. Sakaria 4 ayatnya yang ke-6. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Dan ini yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan saudara dan saya. Bukan karena keperkasaan kita, kehebatan kita, kemampuan kita, kepintaran, kepandaian kita, bukan. Tetapi karena roh Tuhan. Roh Tuhan yang akan membawa saudara dan saya naik ke tempat yang tinggi. Amin. Oh, kita perlu belajar, kita perlu mempersiapkan diri. Bukannya berarti kemudian kita males-malesan, bukan. Tetapi kita perlu tahu, meskipun kita telah berusaha sekalipun, meskipun kita bekerja keras sekalipun, kalau kita bisa diangkat naik, itu bukan karena kemampuan kita. Tetapi itu semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Tuhan yang memampukan kita untuk naik ke tempat yang tinggi. Amin. Kalau kita berusaha naik dengan kekuatan kita sendiri, kita bakal capek. Bakal capek. Karena saya mau katakan kepada saudara, yang duduk di tempat yang tinggi-tinggi, itu biasanya bukan orang yang pintar, tetapi orang yang punya koneksi dan berkuasa. Dan kalau saudara merasa diri saudara sebetulnya lebih layak untuk duduk di situ dan saudara bergumul dan saudara berjuang, saudara akan capek. Saya mau katakan kepada saudara yang bisa mengangkat kita itu hanya Tuhan. Dan biar Tuhan yang mengangkat kita naik level yang lebih tinggi. Amin. Kalau saudara mengandalkan orang lain, mengandalkan manusia, mengandalkan kehebatan kita, koneksi kita. Bukan hanya kita akan capek tapi kita akan gagal. Tapi Yesaya 40 ayat 31 berkata begini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tahun 2026 ini, Tuhan mau agar kita lebih banyak bergantung penuh kepada Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan, dan berserah penuh kepada Tuhan. Amin. Ketika saudara belajar untuk bergantung penuh, percaya penuh, berserah penuh. Saat itu Tuhan yang akan membawa kita naik ke atas. Sebab sekali lagi saya mau katakan, hanya Tuhan Yesus yang bisa membawa kita naik ke atas. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, dan bukan karena manusia, tetapi semuanya karena Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, pagi hari ini mungkin saya minta tolong media untuk tampilkan dulu QR code-nya. Ya, seperti yang lalu-lalu saya sudah bikin ringkasan khotbahnya ya, yang beberapa minggu yang lalu mungkin ketika saudara scan saya masih belum share untuk umum ya, untuk publik. Tapi sekarang udah saya share untuk publik. Jadi saudara bisa foto, saudara bisa lihat catatannya dan saudara bisa baca-baca dan kemudian kalau saudara mau share, saudara bisa share. Karena pagi hari ini saya nggak punya waktu untuk bahas 3 poin. Saya hanya punya waktu untuk bahas 1 poin. Dan oleh sebab itu saya berharap ibadah 1 saudara bisa foto. Dan kalau saudara bisa mau mengikuti atau mendengarkan lagi pesan yang lanjutnya, saudara bisa dengarkan di YouTube channel GBI Rayon 17. Dan minggu ini juga nanti saya akan banyak membahas tentang level up.
di Renungan Gembala mulai besok dari jam 6 pagi sampai jam 7 pagi melalui Zoom atau YouTube channel GBI Rayon 17. Saya minta pemusik untuk maju naik ke depan, bantu saya. Nah saudara, ada 3 hal yang akan terjadi di tahun level up ini. Ya, yang perlu saudara dan saya perhatikan. 3 hal. Yang pertama adalah ujian. Katakan ujian. Dalam tahun level up yang akan terjadi yang pertama adalah ujian. Yang kedua yang akan terjadi di dalam tahun level up itu adalah pembentukan. Katakan pembentukan. Katakan pembentukan. Dan yang ketiga yang akan terjadi di tahun 2026 tahun level up adalah pemurnian. Katakan pemurnian. Nah saya mau bahas cepat aja tapi saya mau fokus di ibadah pertama ini tentang ujian. Kenapa tahun ini akan ada pembentukan? Karena kalau saudara dan saya mau dibawa naik ke atas, maka kita harus rela untuk dibentuk oleh Tuhan. Kita harus mau untuk dibentuk oleh Tuhan. Kita bisa naik ke tempat yang tinggi, kita bisa mendapatkan promosi, kita bisa mendapatkan jabatan yang baik, mendapatkan kehidupan yang baik. Tapi kalau karakter kita tidak terbentuk, kita gak akan bisa lama di atas. Kita akan jatuh lagi. Dan kita akan jatuh lagi. Kita akan jatuh lagi. Saya lihat contoh orang-orang yang punya potensi, orang pintar, orang hebat, orang yang punya pergaulan yang luas, tapi karakternya jelek. Jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Simpson punya urapan yang hebat. Gak ada orang yang punya kekuatan seperti Simpson. Roh Tuhan turun atas dia, tiba-tiba dia jadi kuat. Alkitab kan gak pernah ngomong, Simpson itu badannya besar, tingginya 2 meter, dadanya bidang. Kan gak pernah bilang. Jangan-jangan timbangannya cuma 55. Jangan-jangan kurus kering. Tapi begitu Roh Kudus turun atas Simpson, tiba-tiba ada kekuatan yang ekstra. Entah gimana. Dia bisa ngangkat pintu gerbang. Dia bisa mengalahkan musuh. Dengan kekuatan yang luar biasa. Tapi sayangnya karakternya gak terbentuk. Karakternya gak terbentuk. Itu sebabnya saya percaya tahun ini kalau kita mau diangkat naik oleh Tuhan, kita perlu rela untuk dibentuk oleh Tuhan. Yang kedua, tadi saya bicara soal pemurnian. Ini saya bicara sedikit aja. Kenapa pemurnian itu saya percaya akan terjadi? Karena gini, logam mulia kalau mau nilainya ditambah, itu harus dimurnikan. Amin. Emas bongkahan yang masih mentah, nilainya gak seberapa. Tapi ketika emas itu dimurnikan, dibakar, nilainya naik. Semakin murni, semakin naik. Semakin Tuhan memurnikan saudara dan saya, maka kita akan semakin diangkat tinggi oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tapi pagi hari ini saya mau bicara tentang ujian. Kalau bicara soal ujian, pembentukan, pemurnian, rasanya kurang semangat gitu ya saudara ya. Udah mau hujan mendung di depan rasanya kurang semangat. Tetapi saya berdoa kita tetap semangat di tahun 2026. Amin. Saya mau bicara soal ujian, testing. Saudara, tidak akan ada kenaikan kelas tanpa ujian. Amin. Gak akan ada. Mau kurikulumnya berkata bahwa gak perlu ada ujian. Pertanyaannya adalah ketika nanti mau masuk ke universitas, perguruan tinggi. Apa bisa tanpa ujian? Diterima begitu aja? Kalau saudara adalah pimpinan dalam perusahaan, apakah saudara akan mau menerima orang-orang yang sudah lulus tapi seumur hidupnya gak pernah melewati ujian? Gak pernah dites. Mau saudara? Sarjana, S2, doktor, S3. Tapi gak pernah ujian. Saudara mau terima? Gak mau. Karena ujian itu penting. Ujian itu mengungkapkan apa dan siapa diri kita.
Itu sebabnya kenapa Tuhan mau dari waktu ke waktu dia menguji kita. Karena dia mau melihat apa dan siapa yang ada di dalam hati kita. Nah, saya mau katakan kepada saudara, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik hidup saudara dan hidup saya. Hidup saudara khususnya masing-masing, perhatikan baik-baik. Kalau tahun ini sepertinya doa saudara nggak dijawab sama Tuhan. Dan kalau tahun ini saudara merasa sepertinya saudara ditinggalkan oleh Tuhan. Sepertinya Tuhan membiarkan kita. Atau merasa kok keadaan kita nggak semakin membaik, tetapi justru semakin memburuk. Ada yang ngalamin gitu? Malu-malu saudara, takut. Saya ngalamin saudara. Ada yang lain ngalamin selain saya? Coba angkat tangan tinggi-tinggi yang ngalamin. Yes. Kalau saudara ngalamin ini, itu artinya saudara sedang diuji oleh Tuhan. Amin. Amin. Artinya kita sedang ada di dalam masa ujiannya Tuhan. Jadi jangan bingung. Karena memang ketika saudara dan saya masuk dalam masa ujian, guru itu gak banyak ngomong. Kita mau nanya apapun gak dijawab sama dia. Bahkan kita gak boleh lirak-lirik. Karena kita lagi dalam masa ujian. Tapi percayalah guru itu gak akan pernah meninggalkan ruangan itu. Guru itu ada di situ. Matanya tertuju kepada saudara dan kepada saya. Saya tidak tahu apakah saudara pernah berpikir seperti ini atau tidak. Tetapi saya adalah seorang guru. Saya ngajar di KOM, saya ngajar di tempat yang lain. Kalau udah masa ujian sebetulnya yang paling stres itu gurunya. Bukan muridnya. Betul, murid stres waktu ngerjain ujian. Tapi guru itu stres karena guru akan berpikir begini. Dia bisa gak ya? Dia lulus gak ya? Apalagi di dalam kelas itu ada murid favorit. Pikirannya pasti ini bakal... Dia tahu gak ya jawabannya? Guru itu yang paling gelisah. Tahukah saudara ketika saudara dan saya masuk dalam masa ujian, yang paling gelisah itu Tuhan. Karena dia menanti-nantikan apakah saudara dan saya dapat melewati masa ujian itu dengan baik atau tidak. Yang mengerti katakan amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada di situ. Tapi kalau saudara dan saya merasa bahwa enggak kok. Saya enggak rasakan hadirat Tuhan. Saya merasa dia justru jauh dan dia justru meninggalkan aku. Saya berdoa Tuhan enggak jawab. Ya karena kita lagi dalam masa ujian saudara. Firman-Nya berkata bahwa dia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Tapi ternyata ketika kita jalan kok kita nggak merasa Tuhan ada bersama dengan kita. Itu artinya kita sedang dalam masa ujian. Saudara, masa-masa ujian memang masa-masa yang gak enak. Masa-masa yang gak menyenangkan. Terkadang saat iman saudara dan saya diuji, sepertinya jalan di depan kita buntu. Kayak gak ada jalan sama sekali. Tertutup. Kita udah usaha, kita udah coba cari jalan, kita sudah coba teriak, minta tolong ke sana, minta tolong ke sini, tapi sepertinya nggak ada yang bisa menolong kita, nggak ada yang bisa bantu kita, atau bahkan kalaupun mereka bisa bantu, mereka nggak mau bantu. Terkadang kalau kita lagi ada dalam masa ujian, bukan hanya jalannya buntu, tapi seringkali kita mengalami pikiran kita buntu. Kayaknya mau mikirin apa aja kayaknya gak bisa. Mau gimana aja kayaknya gak ada jalan. Kayak pikirannya stuck gitu. Dan yang perlu saudara dan saya ketahui adalah di dalam hidup ini ada berbagai macam ujian. Ada tipe ujian yang durasinya itu panjang. Betul? Lama, gak beres-beres, gak selesai-selesai. Ada saudara yang ngalamin itu? Yes, saya ngalamin.
Ada ujian yang jalannya lama. Gak beres-beres. Tapi saya mau katakan kepada saudara, semakin lama sebuah ujian, maka semakin besar kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Semakin lama ujian itu, maka semakin besar mujizat yang Tuhan akan nyatakan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saudara, kita baca di dalam firman Tuhan bagaimana Tuhan memulihkan hidup Yusuf. Dia diangkat menjadi orang nomor 2 yang paling berkuasa di Mesir. Tapi jangan lupa, untuk mencapai titik orang nomor 2 di Mesir, Yusuf harus melewati ujian. Dan ujiannya gak gampang. 13 tahun. 13 tahun ujian itu. Dan saya yakin selama 13 tahun Yusuf melewati masa ujian itu, ada momen-momen di mana Yusuf menangis. Ada masa-masa di mana Yusuf mungkin bertanya-tanya. Ada waktunya di mana mungkin Yusuf merasa ragu-ragu. Begini Tuhan caranya. Aku berusaha untuk hidup benar. Menjauhi kejahatan, menjauhi dosa. Ditawarin sama Tante Potifar loh. Dan kalau aku selingkuh dengan Tante Potifar, mungkin aku bisa dapat fasilitas. Menjadi anak kesayangan. Diperlakukan lebih baik dan spesial. Tapi nyatanya ketika aku mau hidup benar, menjauhi dosa, ternyata aku dijeblosin ke dalam penjara. Dan di dalam penjara, masa depan apa yang aku punya? Siapa yang bisa nolong Yusuf di dalam penjara, saudara? Siapa yang lihat Yusuf di dalam penjara? Di Mesir dia gak punya siapa-siapa, dia gak kenal siapa-siapa, gak ada saudara, gak ada orang kuat yang dia kenal di situ. Semuanya gak ada yang bisa nolong dia. Gak ada. Tapi walaupun manusia gak ngelihat Yusuf, orang gak tahu Yusuf ada di dalam penjara. Tapi mata Tuhan tertuju kepada Yusuf. Mata Tuhan tertuju kepada saudara dan saya. Meskipun mungkin saudara berpikir gak ada orang yang tahu aku bergumul. Gak ada orang yang tahu aku menangis. Gak ada orang yang tahu bahwa aku sudah terseok-seok. Tapi mata Tuhan tertuju kepada saudara. Mungkin saudara berpikir gak ada yang bisa nolong aku. Gak ada yang bisa bantu aku. Hidup aku, masa depanku sudah gelap. Gak ada jalan sama sekali, gak ada harapan sama sekali. Tapi justru di situ mata Tuhan tertuju kepada saudara. Karena dia sedang menguji saudara. Di masa-masa seperti itu respon saudara dan respon saya itu penting. Karena kalau kita merespon dengan benar, maka hidup kita akan diangkat oleh Tuhan ke tempat yang tinggi. Yang mengerti katakan amin. Ketika saudara dan saya mengalami ujian yang panjang, terkadang kita bisa merasa lelah. Kita bisa merasa putus asa, betul? Kita merasa kayaknya udah gak ada harapan lagi. Karena ketika saudara dan saya mengalami ujian atau pergumulan yang panjang, itu seperti kita lagi jalan di sebuah lorong yang gelap, yang gak ada cahayanya sama sekali. Dan lorong itu kita lihat ke depan. Gelap. Kayak gak ada ujungnya. Kayak gak tahu kapan lorong ini akan selesai. Tapi justru di saat-saat itu. Di saat-saat seperti itu. Saudara dan saya harus belajar untuk melihat kepada Tuhan. Dia adalah harapan di tengah-tengah keputusasaan. Dia adalah cahaya dan terang yang ada di tengah-tengah kegelapan. Yang mengerti katakan amin. Ketika saudara dan saya udah gak kuat lagi. Ketika kita merasa rasanya udah pengen nyerah aja. Tapi justru di situ Tuhan mengajar kita. Ayo bersandar lagi. Ayo berharap lagi. Ayo tetap percaya. Tetap percaya. Di awal tahun 2026 ini,
Saya mau mengajak kita semua untuk kembali berharap kepada Tuhan. Yuk, percaya kembali kepada Tuhan. Bersandar kembali kepada Tuhan. Berserah total kepada Tuhan. Percaya kepada janji Tuhan. Bahwa Tuhan itu setia. Dia gak pernah tinggalkan kita. Percaya kepada firman-Nya. Bahwa firman-Nya itu adalah kebenaran. Dan firman Tuhan tidak pernah gagal. Saya pernah tunjukkan ayat ini kepada saudara. Dan saya mau tunjukkan ayat ini sekali lagi. Yesaya 55 ayatnya yang ke-11. Dan kalau saudara tahu bahwa hari-hari ini saudara ada di dalam masa ujian, saudara perlu catat ayat ini. Saudara perlu foto ayat ini. Kenapa? Karena ayat ini penting bagi saudara. Sebab firman Tuhan katakan begini, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Setiap perkataan yang Tuhan ucapkan, setiap janji yang Tuhan katakan kepada saudara dan saya, setiap kebenaran yang Tuhan singkapkan kepada saudara dan saya, setiap tuntunan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, dia tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan, dia akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Dan dia akan berhasil dalam apa yang Tuhan suruhkan kepadanya. Artinya perkataan Tuhan tidak pernah jatuh dengan sia-sia. Perkataan Tuhan tidak pernah gagal. Perkataan Tuhan pasti terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Itu sebabnya pegang janji ini. Pegang janji ini. Apapun yang terjadi di sekeliling saudara, segelap apapun lorong yang saudara lewati, ini merupakan cahaya di tengah-tengah kegelapan. Saudara bisa berkata, Tuhan aku percaya. Meskipun aku gak merasakan Engkau. Meskipun aku ada di tengah-tengah masa ujian. Tetapi aku percaya bahwa Tuhan janjimu itu pasti akan digenapi. Bahwa Engkau tidak pernah merancangkan apa yang buruk dalam hidupku. Bahwa Engkau sanggup untuk memutarbalikkan keadaan. Engkau sedang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Amin. Saya akan tutup dengan ini. Saudara percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa. Bahwa dia sanggup untuk melakukan apa saja. Tapi tahukah saudara bahwa ada satu yang Tuhan gak bisa lakukan. Dia gak bisa berbohong. Dia gak bisa berbohong. Dan firman Tuhan katakan dia adalah Allah yang pemenang. Dia maha kuasa. Tuhan gak bisa dikalahkan. Amin. Dia selalu menang. Dan kalau dia ada bersama dengan saudara, maka pergumulan apapun yang ada dalam kehidupan kita pasti akan menang. Dan kebenaran yang kedua adalah Tuhan gak pernah berbohong. Dia gak bisa berbohong. Jadi kalau dikatakan bahwa dia adalah pemenang, dia sungguh-sungguh pemenang. Kalau dikatakan dia maha kuasa, dia sungguh-sungguh maha kuasa. Kalau dikatakan bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita, dia sungguh-sungguh tidak akan pernah meninggalkan kita. Tapi Pak, kenapa saya di dalam masa ujian ini, saya merasa dia gak ada bersama-sama dengan saya? Ya karena dia sedang menguji saudara. Tapi bukan berarti bahwa dia gak ada bersama dengan saudara. Yang pertama, dia maha kuasa. Yang kedua, dia tidak berbohong. Dan firman Tuhan katakan yang ketiga, dia tidak pernah berubah. Jadi kalau dulu dia pemenang, maka sekarang pun dia adalah pemenang. Dan dia akan memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Kalau dulu dia gak pernah berbohong, sekarang pun dia gak akan pernah berbohong. Dia pasti akan menepati janjinya dalam kehidupan saudara dan saya. Karena dia tidak pernah berubah. Dan oleh sebab itu saya mau agar saudara percaya, pulang dari tempat ini, memegang firman ini dan mengerti bahwa karena dia maha kuasa,
Dan karena dia tidak pernah berbohong dan dia tidak bisa berubah, maka dia ada bersama dengan aku dan dia yang akan memberikan kemenangan di dalam kehidupanku. Amin. Saya berdoa, tahun ini akan menjadi tahun di mana saudara dan saya diangkat tinggi. Diangkat tinggi bukan dengan kekuatan manusia, bukan dengan cara manusia, tapi diangkat tinggi karena Tuhan yang melakukannya. Tuhan yang melakukan, yang menguji kita. Dia melihat hati kita dan dia angkat kita. Tuhan yang membentuk kita dan mempersiapkan kita. Dan Tuhan yang memurnikan kita sehingga kita bisa diangkat lebih tinggi lagi. Pejamkan mata, kita berdoa. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sekali lagi katakan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pandang Tuhan Yesus, saudara. Pandang Tuhan Yesus. Dia tidak meninggalkan engkau. Firman Tuhan katakan begini, sekalipun orang benar jatuh, tapi dia tidak akan sampai tergeletak sebab tangan Tuhan ada di situ. Tangan Tuhan yang menopang saudara dan saya karena dia tidak pernah meninggalkan kita. Hari ini mungkin engkau merasa engkau jatuh. Hari ini mungkin engkau merasa bahwa hidupmu sudah tidak bernilai lagi. Hari ini mungkin engkau sedang merasa bahwa engkau sedang berjalan di dalam lorong yang gelap itu. Sepertinya gak ada ujungnya. Sepertinya gelap, gak ada harapan. Sepertinya engkau merasa bahwa hidupmu dirampok dari sukacita, dirampok dari damai sejahtera. Dan engkau berkata bahwa hari-hariku penuh dengan air mata. Tidak ada lagi sukacita, tidak ada lagi senyuman, yang ada hanya air mata. Tapi ketahui pada pagi hari ini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Bahwa dia ada bersama dengan saudara, bahwa kasih setianya itu dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Dia Tuhan Allah yang menang, dia maha kuasa, dia sanggup untuk mengubahkan kehidupanmu. Dan dia tidak pernah berbohong. Segala janji-janjinya akan digenapi di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kalau dia tidak pernah berubah, maka sampai hari ini pun dia tetap Allah yang pemenang. Dan dia tetap Allah yang akan menepati janjinya dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pandang dia, pandang dia. Dan katakan, Tuhan aku percaya, aku percaya, aku percaya. Tuhan aku percaya. Apapun yang terjadi di sekelilingku, aku mau percaya.
Aku mau menaruh harap dan percayaku kepadamu. Aku mau menguatkan kepercayaanku kembali kepada Tuhan. Aku mau memandang Tuhan dan melihat Tuhan. Aku percaya. Aku percaya. Tuhan, Engkau lihat umat-Mu yang sedang berdoa. Engkau lihat mereka yang sedang berkata, Tuhan, mereka percaya kepadamu. Kuatkan dan teguhkan mereka. Mereka yang hilang sukacita, mereka yang kehilangan damai sejahtera, mereka yang merasa bahwa hidup mereka telah dirampas dari sukacita, dari berkat-berkat Tuhan. Aku berdoa, Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan. Hari-hari mereka yang penuh dengan air mata dipulihkan dengan sukacita. Kehidupan mereka yang penuh dengan kekelaman digantikan dengan terang yang mulia. Bahkan aku berdoa kalau mereka berjalan di dalam lembah-lembah yang kelam selama ini. Aku berdoa tahun 2026 Engkau angkat mereka ke tempat yang tinggi. Level up itu terjadi dalam kehidupan mereka. Supaya di akhir tahun 2026 mereka dapat berkata, sungguh Tuhan tidak berbohong. Dan Engkau yang telah menggenapi rancangan-Mu dalam kehidupan. Aku berdoa sepanjang tahun ini. Biar mereka boleh mengalami mujizat demi mujizat. Pertolongan demi pertolongan. Mereka boleh keluar dari zona nyaman mereka. Mereka boleh masuk ke dalam zona iman mereka. Dan di dalam zona iman itu, mereka boleh melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Mereka melihat apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak bisa menjadi bisa. Yang tidak bisa dipulihkan oleh Tuhan. Yang tidak bisa disembuhkan oleh manusia, disembuhkan oleh Tuhan. Dan aku berdoa, itu terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Aba. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu. Dan kalau sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Materaikan firman-Mu dengan perjamuan kudus. Dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini ampuni segala kesalahan kami. Kalau kami ada dosa, kami tidak layak untuk duduk sehidangan dengan Tuhan. Ampuni kami. Kalau hati kami belum benar di hadapan Tuhan, pikiran kami belum benar di hadapan Tuhan, perkataan kami, perbuatan kami, ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Pagi hari ini kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu dan minta Engkau berikan hati yang baru, roh yang baru. Layakkan kami untuk duduk sehidangan dengan Tuhan. Dan ketika umat-Mu mengambil bagian dalam perjamuan kudus, biarlah berkat-berkat yang terbaik yang daripada Tuhan, itu yang turun atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa bersama-sama. Kita yang percaya kita katakan amin. Mari kita persiapkan perjamuan kudus kita. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak-anak di bawah umur 12 tahun belum diperbolehkan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kalau saudara sudah siap, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Dan kita mengangkat roti perjamuan kudus kita tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan. Ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Lalu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya ini kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Naikkan ucapan syukur. Katakan terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu.
untuk tubuh dan darah-Mu. Sehingga kami yang seharusnya binasa justru kami memperoleh kehidupan yang kekal. Kami yang sakit disembuhkan karena Engkau telah memberikan tubuh-Mu untuk diremukkan. Kami yang seharusnya hidup di dalam kutuk justru diberkati karena Engkau telah memikul kutuk kami di atas kayu salib. Terima kasih Abah. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa, berkati umat-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus. Apa yang hilang dalam hidup mereka tahun ini dikembalikan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam tahun level up ini, Engkau yang mengangkat kami untuk terbang lebih tinggi lagi. Terima kasih Abah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi aku. Kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidup. Aku percaya dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil Tuhan, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Bapa, hamba-Mu serahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah tahun 2026 ini tangan Tuhan yang mengangkat kami naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau yang akan membawa kehidupan kami berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Bawa kami masuk ke dalam zona iman. Kuatkan dan teguhkan umat-Mu agar umat-Mu boleh menyaksikan kehebatan dan kebesaran Tuhan. Sebentar kalau umat-Mu akan pulang dari tempat ini, biarlah Engkau memberkati kami dengan berkat yang berlimpah-limpah. Angkat tangan-Mu dan buka hati-Mu, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga. Anugerah kasih karunia Tuhan Yesus yang menyertai kita di dalam masa ujian, pembentukan dan pemurnian. Karena kasih karunia-Nya pasti cukup atas kita. Dan kuasa Roh Kudus penyertaannya itu akan ada atas kita semua mulai hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita yang percaya kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.